Hari ini di Selina Cafe dalam rangka konferensi pers pelaksanaan program pembangunan penduduk warga berencana. Mungkin ada dari rekan-rekan media yang ingin menanyakan atau mengklarifikasi, kami persilahkan nantinya. Mungkin demikian sepatah kata dari kami. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak untuk memaparkan atau menjelaskan terkait dengan program Bangga Kencana dan BSRT. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Kependudukan dan keluarga berencana atau disingkat dengan Bangga Kencana. Ini semuanya tujuannya adalah bagaimana supaya keluarga-keluarga kita itu memang keluarga yang berkualitas. Artinya keluarga berkualitas itu adalah keluarga yang terencana dan sudah direncanakan, baik itu sebelum terjadinya pernikahan maupun proses pernikahan, kemudian nanti berapa jumlah ideal anak yang harus kira-kira bisa kita tanggung jawabi, akhirnya anak itu bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ini yang perlu direncanakan. Maka BKKBN itu sekarang tagline kita itu berencana itu keren. Untuk calon ibu itu minimal usia 20 tahun. Untuk calon ayah 25 tahun. Karena apa? Karena menurut ilmu kesehatan reproduksi, ketika seorang calon ibu itu masih usia kurang dari 20 tahun, ini kematangan alat reproduksinya juga belum bagus. Kemudian mentalnya juga belum kuat. Penduduk ini bertambah tidak terkendali, maka mengakibatkan apa? Pengangguran banyak, lapangan kerja sempit, persaingan ketat, kerawanan sosial terjadi. Ini masalahnya. Makanya kadang-kadang perlu kita beri pemahaman juga bahwa sebenarnya bukan kita melarang ada kelahiran, enggak. Cuman dikendalikan dengan bagus sehingga keseimbangan alam itu bisa terjamin, tidak akan merusak ekosistem yang akhirnya akan menyengsarakan kita juga. Bayangkanlah kalau terjadi banjir bandang, ini kan menyengsarakan masyarakat juga. 16 tahun tadi itu dipaksa pertumbuhannya itu tidak akan bisa lagi berlanjut. Makanya itu kadang-kadang banyak terjadi kropos tulang kalau dia dipaksa untuk hamil sedangkan dia masih usia muda. Kemudian tulang pinggulnya itu kalau remaja putri itu belum usia 20 tahun itu, teman-teman, itu masih belum 10 cm tulang pinggulnya itu. Kalau anak-anak itu masih kawin, dipaksa dia, maka melahirkannya juga susah. Karena kepala bayi itu Allah ciptakan antara 9 sampai 10 cm. Berapapun jumlahnya silakan. Kalau memang kita bertanggung jawab, sebab anak ini amanah. Ketika amanah ini kita sia-siakan, pertanggungjawabannya nanti di akhirat itu ya berat. Maka itu berapa kira-kira? 3, 4 silakan. Tapi kita atur jaraknya, jangan 1 tahun, ya. Ini berat. Dari segi agama saja, tahun ini umpama hamil, tahun besok menyusui, pada puasa lagi. Besok sekarang hamil, pada puasa. Besok tahun menyusui, pada puasa. Kalau sempat 5 anak kita 5 tahun, pada kapan katanya pun. Akhirnya kata bohong-bohongan itu masalah. Lain lagi masalah menyapih anak. Teman-teman kami semuanya menyapih
memberikan air susu ibu itu di dalam Islam ditentukan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 233. Allah mengatakan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu hendaklah memberikan air susu selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Ini firman Allah langsung. Artinya hamilnya katakan 1 tahun, menyapihnya 2 tahun, minimal jarak anak pertama dengan anak kedua itu sebagusnya 3 tahun, supaya ibunya pun bisa merawat dirinya, bisa memberikan ASI secara sempurna, dan juga bisa mengasuh anaknya secara bagus dengan penuh kasih sayang. Ini maksudnya. Kemudian nanti lanjutkan lagi melahirkan, lanjutkan silakan. Tetapi antara melahirkan pertama dengan kedua itu, maka BKKBN supaya tidak ada. Sebagian kan kadang-kadang anaknya masih menyusui, mohon maaf, adiknya sudah ada dalam kandungan. Nah, itu enggak. Itu berat. Itu yang salah tadi. Sebagusnya gunakanlah alat kontrasepsi. Jadi